kami ucapkan selamat datang Bupati Sigi yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketua Tim Penggerak Penilaian Lomba Desa tingkat Kabupaten Sigi beserta rombongan Bapak Ibu tamu undangan pada acara Lomba Kecamatan Tanam Bulava tahun 2024. Ditampilkan saat penyambutan dalam setiap acara di wilayah tanah kami. Tarian ini melambangkan Desa Sibala Selatan berada di daerah barat ibu kota Kecamatan Tanam Bulava yang memiliki luas wilayah kurang lebih 1,25 km dengan ketinggian kurang lebih 76 meter di atas permukaan laut. Jarak dari ibu kota kecamatan kurang lebih 300 meter dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Sibalaya Utara Kecamatan Tanam Bulava. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lambara Kecamatan Tanam Bulava. Sibalaya Timur sebelah timur berbatasan dengan Desa atau Pegunungan Kecamatan Tanam Bulava. Sebelah barat berbatasan dengan Sibalaya Utara Kecamatan Tanam Bulava. Keadaan demografis jumlah penduduk Desa Sibalaya Selatan sesuai data terakhir tahun 2022 berjumlah 899 jiwa dengan 287 kakak. Desa Sibalaya Selatan secara umum untuk sektor unggulan didominasi pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan yang masih tradisional, baik lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Monitoring dan evaluasi dari TPPKK Kecamatan ke Desa Sibalaya Selatan sebagai tindak lanjut dari hasil pembinaan tertib administrasi PKK yang dilakukan sebelumnya. 4. Pada setiap akhir tahun tim penggerak PKK Desa Sibalaya Selatan menyusun laporan tahunan sebagai bahan laporan kepada Kepala Desa selaku Ketua Pembina dan kepada Ketua PKK Kecamatan
yang nantinya laporan kegiatan PKK tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan acuan untuk menyusun program PKK di tahun selanjutnya. Kegiatan bidang keuangan. Sumber dana PKK Desa Siba Selatan berasal dari DD dan ADD yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan PKK. Pokja 1. Menyelenggarakan upacara bendera setiap tanggal 17 bulan berjalan bersama aparat desa. 2. Memantapkan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga serta perlindungan anak melalui pelatihan pola asuh anak. 3. Meningkatkan pemahaman peraturan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan pada anak dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dituangkan dalam penerbitan surat keputusan pengurus. Amanat Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan disingkat PKK. Hadirin yang berbahagia, pada penilaian lomba desa tahun 2024, kali ini ada beberapa item yang dinilai oleh tim penggerak PKK Kabupaten Sigi sebagai berikut. Pertama, kelembagaan PKK yang menyangkut A. SK pengurus, B. Buku wajib 6, C. Rencana kerja PKK desa, D. Program kerja desa, E. Laporan pertanggungjawaban. 2. Realisasi 10 program pokok PKK, A. Realisasi kegiatan Pokja 1 sampai Pokja 4. Hadirin yang berbahagia, hari ini hari yang sangat berbahagia buat kita semua karena hari yang begitu saya tunggu-tunggu dan Pak Kades tunggu-tunggu. Hampir 1 minggu kami saling menelpon, menanyakan kesiapan. Saya kasih tahu begini, jangan terlalu banyak kecemasan. Di tanggal 14 Februari kan kecemasan. Kalau kita buang itu kecemasan, pasti kita menang. Itu saja. Dari itu saya sampaikan sampai saat ini, nanti tadi mau kemari baru kita mudah-mudahan tahun ini apa yang diinginkan kepala desa dan penilaian itu sangat luar biasa. Desa-desa lain kita tidak mengambil sampel dari P2L karena ada beberapa kegiatan provinsi kami sudah mengambil bahan dari pelaku usaha dari Kecamatan Tanah Gelaba, tepatnya di Desa Sibalaya Selatan. Terima kasih banyak kepada orang-orang tua kami. Alhamdulillah, sebelum saya tutup sambutan saya ini, tidak mengapa kalau saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bantuan dan partisipasi kita semua di 14 Februari kemarin, dan seluruh kepala desa bahwa program-program pemerintah tolong disosialisasikan kepada masyarakat, terutama data DTKS, dan ada program-program pemerintah yang sekolah gratis dan kesehatan gratis. Karena ada sebahagian masyarakat belum memiliki kartu sehat, ada masyarakat belum didata DTKS. Maka kemarin saya perwakilan rakyat di luar dari Ketua Tim Penggerak PKK meminta Ibu tolong disampaikan kepada kepala-kepala desa, sosialisasikan juga ke bawah biar kami tahu seperti apa. Insya Allah di momen hari ini tidak salah saya menyampaikan karena saya juga bagian dari masyarakat, saya juga Ketua Tim Penggerak PKK, menyampaikan seperti itu kepada seluruh kepala desa yang hadir pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan keinginan-keinginan kita semua membangun desa, insya Allah apa yang kita perbuat hari ini mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Terhadap perkembangan desa bagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 114 Tahun 2021
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015, yaitu tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan. Dengan demikian, evaluasi perkembangan desa yang dimaksud tidak hanya untuk mengetahui status tingkat perkembangan desa, namun juga untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan tujuan evaluasi perkembangan desa adalah untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Hasil evaluasi perkembangan desa menetapkan tingkat perkembangan desa kurang berkembang, berkembang, dan cepat berkembang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maksud perjalanan lomba desa adalah mendorong kompetisi positif dan sportif bagi pemerintah desa, serta meningkatkan motivasi bagi desa untuk menerapkan dan mengembangkan inovasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pelaksanaan lomba desa adalah yang pertama, mengevaluasi dan menilai pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Mengetahui capaian selama kurun waktu 1 tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Sebagai sarana apresiasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa penghargaan kepada pemerintah desa atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, mendirikan, dan mensejahterakan desa. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui belanja desa dan kelurahan yang berkualitas. Namun ada indikator penilaian lomba desa didasarkan pada indikator penilaian yang terdapat dalam lampiran 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, yaitu meliputi ada 3 bidang. Evaluasi bidang pemerintahan desa yang meliputi aspek pemerintahan, kinerja, inisiatif, dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis teknologi informasi, e-government, dan pelestarian adat dan budaya. Perhatian kepada Bapak Ibu sekalian atas hal-hal sebagai berikut, yaitu khusus untuk tim penilai lomba desa melaksanakan penilaian terhadap desa yang ditunjuk mewakili kecamatan dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjaga netralitas tim penilai dalam menilai desa serta jujur dan adil. Melaporkan hasil penilaian paling lambat tanggal 24 Mei. Jadi setelah tanggal 24 ini kami akan melaporkan siapa yang mewakili Kabupaten Sigi dalam hal penilaian lomba provinsi. Khusus untuk desa yang dinilai, melaporkan kondisi dan keadaan desa yang sebenarnya, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi informasi yang disampaikan kepada tim penilai program-programnya. Seperti itu. Karena ya kita lihat bersama proses-proses kemarin itu mulai dari RKPDes, APBDes sampai dengan proses pencairan dana desa. Insya Allah untuk dana desa dalam minggu depan ya, minggu depan hari Senin itu sudah proses. Minggu lalu kami sudah proses keuangan KPP pengajuannya, sehingga dari KPP sudah saya dapat informasi setelah hari Senin mereka sudah terbitkan SPDJ, sehingga desa-desa dalam minggu depan ini sudah bisa dalam hal proses pencairan dana desanya. Seperti itu. Jadi kami juga harap mungkin melalui bantuan Pak Camat, itu dikawal Pak Camat untuk program-program yaitu penyusunan mulai dari RPJMDes-nya. Saya pikir mungkin sudah semua menyusun RPJMDes-nya. Terus itu tadi juga Pak Camat sampaikan dan memang betul ini program-program pemerintah daerah. Kalau bisa nanti dikawal oleh Pak Camat juga, kita bersama-sama Pak Camat
mengawal program RPJMDes ini kalau bisa dikolaborasi disinergikan dengan program-program pemerintah daerah seperti itu, supaya kita ini bersinergi, supaya jalannya pun sama. Program pemerintah daerah Sigi Religi, Sigi Hijau salah satunya. Ada program yang dari pemerintah daerah, salah satu Sigi Religi, Sigi Hijau seperti itu, supaya kita ini saling saling sinergi. Sama kita punya program, hal-hal mungkin yang belum tercover oleh pemerintah daerah seperti itu, dengan adanya program yang sama itulah di-cover oleh pemerintah desa seperti itu. Tentunya pemerintah daerah juga sudah sangat banyak memperhatikan secara keseluruhan program merata di seluruh kabupaten, ke seluruh kecamatan, desa. Mungkin ada yang belum dapat lakukan terkait desa digital seperti itu, yaitu Simpel Desa. Kami berharap dan kami ingin kegiatan desa digital ini bisa berjalan dengan baik dan masyarakatnya juga bisa memahami seperti itu, sehingga kalau memang ini berjalan supaya kita bisa menjadikan desa Sibalaya Selatan inilah desa sampel untuk desa percontohan terkait desa digital seperti itu, sehingga kita juga bisa didatangi sama daerah-daerah lain seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghafur, saya Kepala Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanah Bulapan, Kabupaten Sigi. Saat ini kami ada giat lomba desa tingkat kabupaten, di mana Kecamatan Tanah Bulapan itu Desa Sibalaya Selatan mewakili dari seluruh penilaian kemarin dari 5 desa, maka kami nilai poin terpilih. Sehingga setelah dari situ kami diberi waktu kurang lebih 13 hari dari itu untuk mempersiapkan segala-galanya. Alhamdulillah dengan hari ini lomba desa yang kami sebagai tuan rumah ini sudah bersedia untuk melaksanakan lomba desa. Kemudian dari hal ini ada beberapa tentunya yang kami persiapkan begitu matang. Namun kegiatan ya tergantung dari tim penilai. Jadi kami siap mulai dari administrasi, kemudian PKK dan seluruh yang menyangkut namanya administrasi dan fisik desa. Dan dalam rangka kegiatan lomba desa ini maka kami dibantu ada beberapa dari pihak kecamatan, dari beberapa NGO juga ikut berpartisipasi, dalam artian kami berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan mereka yang selama ada ini dan selalu dibimbing oleh Camat Tanah Bulapan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Jadi yang dipersiapkan itu mulai dari administrasi, dari setiap kaur yang punya fungsi dan tanggung jawab masing-masing semua diperiksa, mulai dari administrasi dari tahap awal yakni dari tamu, kemudian buku administrasi yang lain dan menyangkut BUMDes dan bersama dengan buku-buku kegiatan dari BPD dan PKK itu sendiri. Kalau dari segi persiapan, insya Allah kami optimis untuk bisa memenangkan lomba desa tingkat kabupaten. Dan kenapa kami menyampaikan seperti itu? Karena memang kami maksimal dengan bekerja sama dengan stakeholder yang ada, termasuk dari camat, kemudian desa-desa tetangga sudah mendukung dan memberikan support kepada kami, terutama masyarakat desa Sibalaya Selatan sendiri. Harapan saya lomba desa saat ini menjadi satu titik acuan, karena selama desa Sibalaya Selatan ini menurut sejarah dari tahun 2012 terakhir menjadi pemenang lomba desa tingkat kecamatan, dan hari ini terpilih lagi di tahun 2024, tepatnya di tanggal 11 bulan Mei. Tentunya harapan kami dengan kegiatan ini menjadi lebih semangat lagi untuk masyarakat Sibalaya Selatan, untuk aparat desa dengan bekerja lebih giat dan menerima hasil, tentunya dengan menjadikan pengalaman, kemudian kekurangan tadi itu menjadikan kami lebih belajar lagi tentang bagaimana struktur yang ada di desa dan kekurangan kami di lomba desa. Alhamdulillah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 bahwa pengawasan pemerintah desa itu terkait dengan
terkait dengan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan, maka lomba desa ini diadakan. Dan untuk tahun 2024 ini Kecamatan Tanah Mulawa yang mewakili Kecamatan Tanah Mulawa adalah Desa Sibalai Selatan. Dan ini harapannya sekaligus evaluasi seperti apa proses penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dalam mendukung visi misi Pak Bupati Sigi. Dan lomba desa ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, sehingga desa secara universal, secara keseluruhan itu menyiapkan diri sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja dalam 1 tahun. Ini kesyukuran kami bahwa lomba desa ini bukan sekedar seremonial, tapi ini sebagai sebuah transformasi pengetahuan, sebuah pembelajaran terkait dengan kemajuan desa itu sendiri. Sehingga karena hari ini adalah era digital dan sesuai juga dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, bahwa desa itu diharuskan melaksanakan 18 program SDGs itu sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Demikian. Sesuai dengan prosedur dan petunjuk pelaksanaan serta juknis tentang lomba desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, maka Tanah Mulawa juga melakukan proses itu. Kami ada 5 desa di Kecamatan Tanah Mulawa. 5 desa ini kami melakukan penilaian, dan hasil penilaian tim penilai lomba desa tingkat kecamatan maka jatuh pada Desa Sibalai Selatan, sehingga untuk mewakili Kecamatan Tanah Mulawa itu maka Desa Sibalai Selatan mewakili. Iya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tahun-tahun kemarin Sibalai Utara itu mendapatkan juara 2 di tingkat kabupaten. Dan saya selaku perpanjangan tangan Bupati Sigi di wilayah kecamatan, saya optimis Desa Sibalai Selatan bisa berbicara juga di tataran tingkat lomba desa ini, karena saya yakin dan percaya Desa Sibalai Selatan mempunyai inovasi digital yang memang tuntutannya hari ini adalah segala proses-proses di pelayanan, kedataan dan lain sebagainya itu sudah mulai berbasis pada elektronik. Dan Desa Sibalai Selatan tidak melek dengan teknologi. Mereka membuat sebuah inovasi Simpilda, sebuah aplikasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat.